Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Ibad dengan NIM 2124 1010 2040 dari kelas Sistem Basis Data D. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari praktikum Sistem Basis Data, yaitu tentang select dan juga order by. Jadi untuk praktikum kali ini tentang materi select and order by terdapat soal tentang poin A, yaitu select, kemudian ada select sebagian kolom, kemudian ada alias, penggabungan kolom, lalu ada kolom bertipe tanggal, kemudian ada selisih tanggal, perhitungan antar kolom pada satu baris, order by, dan juga sorting dua kolom. Nah, untuk soal yang ada di modul ini adalah soal yang dikerjakan, yaitu yang tidak di bold ya. Kemudian lanjut ke pembahasan soal. Sebelum itu kita harus memasukkan atau membuat database dari soal-soal yang tadi. Jadi saya akan membuat database baru. Misalkan kayak saya kasih nama database ini bebas ya. Nah, untuk database sudah terbuat, kemudian masuk ke query tool untuk menginsert atau membuat si kodenya. Jadi karena ini sudah ada kode atau template-nya, jadi saya akan membuka langsung di open file, kemudian pilih template yang udah ada, kemudian select. Nah, jika sudah kita blok semua, lalu eksekusi. Nah, untuk ini udah selesai, kemudian langsung ke implementasi dari soal yang akan dibahas. Jadi, masuk ke query tool baru. Oh ya, sebelumnya saya sudah membuat programnya atau kode program dari soal yang ada di modul. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini untuk codingannya atau kodenya. Jadi saya tinggal kopas saja. Nah, jadi di dalam modul kan terdapat soal dari A sampai I, dan di situ juga terdapat perintah untuk menampilkan atau yang tidak di bold. Jadi untuk saya mulai untuk yang pertama, yaitu poin A, yaitu select. Di bagian nomor 4, yaitu diminta untuk menampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Jadi untuk melihat semua daftar menggunakan perintah select from suppliers. Jadi seperti ini, kemudian eksekusi, di blok dulu, kemudian eksekusi, maka hasilnya akan tampak seperti di bawah ini. Jadi di dalam tabel supplier ini terdapat supplier ID, company name, kemudian ada contact name, kemudian ada contact title, kemudian address, city, dan juga yang lainnya. Seperti ini. Kemudian lanjut ke
poin A dengan nomor 5, yaitu tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Jadi untuk langkahnya ini sama seperti langkah yang sebelumnya, hanya saja kita diminta untuk melihat dari sisi tabel customer-nya. Jadi dengan perintah select, kemudian from customer, select bintang from customer, kemudian di blok dan juga di eksekusi. Maka akan tampil seperti yang ada di bawah ini, di mana terdapat ada customer ID, component name, contact title, address, ID, dan juga lainnya. Oke, lanjut ke bagian poin B, yaitu select sebagian kolom, di mana terdapat dua soal yang harus dikerjakan, yaitu nomor 3, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Nah, untuk melihat si tabel produknya terlebih dahulu, maka menggunakan perintah select bintang from products. Jadi apabila dieksekusi maka akan tampil seperti yang di bawah ini. Ada produk ID, product name, kemudian ada supplier ID, kategori ID, dan juga yang lainnya. Nah, kan di sini diminta untuk menampilkan si ID produk. Nah, untuk menampilkan untuk soal 3 ini digunakan perintah select, kemudian ada produk ID untuk menampilkan si ID produk ini, kemudian ada nama produknya yaitu product name, kemudian harga ini unit price, kemudian stok. Nah, stok ini adalah units in stock ini. Jadi untuk perintahnya seperti ini, select product ID, kemudian ada product name, unit price, unit in order dari tabel produk. Nah, kemudian di blok dan dieksekusi, maka akan tampil seperti ini, yaitu yang ditampilkan hanya seperti ini, hanya 4. Karena yang diinginkan hanya ID produk, nama, harga, serta stok. Nah, untuk nomor 4, yaitu tampilkan ID supplier, kemudian nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Nah, untuk melihat isi dari tabel suppliernya ini dapat digunakan perintah select from suppliers. Nah, jadi di dalam tabel supplier ini terdapat supplier ID, company name, kemudian ada contact name-nya, ada contact title, address, dan lain sebagainya. Nah, untuk menampilkan si ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person, digunakan perintah yaitu select supplier ID, ini untuk menampilkan ID supplier, kemudian ada company name untuk menampilkan nama perusahaan, ada country untuk menampilkan asal negara, dan juga on ini untuk menampilkan kontak person. Nah, dari tabel suppliers. Nah, dan di blok dan juga di eksekusi, maka akan tampil seperti di bawah ini. Jadi terdapat supplier ID, company name, country, dan juga poinnya itu sendiri. Nah, kemudian untuk poin C, yaitu alias. Di mana nomor 3 ini soalnya yaitu tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dengan, semua barang dagangan dengan nama kolomnya ini ID drop, kemudian sesuai nama kolom asli, harga, stok barang, dan dari tabel produk. Nah, untuk melihat si tabel produknya ini sama menggunakan select from, kemudian si produknya ini. Nah, untuk menampilkan si nomor 3 ini digunakan perintah di bawah ini. Mohon maaf, ini seharusnya adalah produk ID. Jadi si produk ID ini dialiaskan sebagai ID drop. Mohon maaf, ID prod. Kemudian nama produknya ini sesuai nama kolom asli, jadi tetap product name. Kemudian harga ini, si harga unit price ini dijadikan harga, jadi unit price as harga. Kemudian ada si stok barang. Nah, ini dijadikan seperti tampilan ini. Jadi untuk penggunaannya yaitu unit in stock as tanda petik, kemudian disamakan dengan yang di atas, tampilan yang di atasnya, kemudian dari tabel produk. Nah, apabila di
eksekusi, maka akan tampil tampilan seperti di bawah. Nah, jadi si ID produknya ini diubah atau dialiaskan menjadi ID prod gitu ya. Kemudian untuk nama produknya ini sesuai dengan kolom aslinya, seperti itu. Kemudian untuk poin nomor 4 yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari semua supplier dengan nama kolom. Untuk ID suppliernya ini sesuai nama kolom asli ya. Kemudian ada nama perusahaannya ini, ada nama PRSH, dan sekian. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk melihat si tabel si supplier, digunakan perintah select from suppliers. Nah, seperti ini. Jadi si ID supplier ini kan tetap ya. Jadi sesuai nama kolom asli, jadi tetap select supplier ID, kemudian nama perusahaannya ini dialiaskan sebagai nama PRSH, kemudian asal negara ini sesuai nama kolom asli itu country, kemudian di sini bahkan ada asal gitu ya. Jadi mungkin untuk di atasnya itu adalah address. Jadi kita buat address ini dialiaskan sebagai asal, kemudian kontak person. Jadi kontak person ini adalah phone. Jadi kontak personnya yaitu ini ya, kontak personnya. Kemudian dialiaskan sebagai kontak person dan ditampilkan seperti yang diinginkan. Kemudian dari tabel supplier atau from suppliers. Nah, apabila si ini diblok dan dijalankan, maka akan tampil seperti yang ada di bawah ini. Jadi ada nama supplier, kemudian ada nama perusahaannya ini diganti dengan nama PRSH, kemudian ada country dan juga asal, serta kontak person yang diinginkan. Oke, selanjutnya di poin D yaitu penggabungan kolom, di mana nomor 4 ini terdapat perintah untuk menampilkan si ID supplier ini, kemudian ada nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Nah, untuk alamat suppliernya sendiri ini terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma. Jadi untuk aplikasinya yaitu seperti berikut. Nah, untuk sebelumnya untuk melihat si tabel suppliers, digunakan perintah select from suppliers. Kemudian di plot dan eksekusi, maka hasilnya seperti ini. Nah, untuk pengimplementasiannya, jadi si select supplier ID-nya ini seperti ini. Nah, ini bisa juga dimisalkan dengan ID supplier. Nah, bisa juga seperti ini, as ID supplier. Nah, kemudian si nama, ini kan nama dari kontak name. Jadi kontak name-nya kita rubah atau dialiaskan sebagai nama. Kemudian address ini dialiaskan sebagai alamat, namun di dalam address ini akan dipisahkan dengan koma. Jadi untuk misalnya seperti ini. Jadi untuk misalnya seperti ini, kemudian dari from suppliers. Nah, apabila di blok, kemudian dieksekusi, maka akan tampil seperti ini. Jadi ada ID suppliernya sekian, terus namanya ini ada ini, kemudian alamatnya ini dia alamatnya di sini, kemudian city-nya ini di London, kemudian negaranya atau country-nya itu di UK gitu. Kemudian untuk nomor 5 yaitu tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nah, untuk nama lengkapnya ini terdiri atas title, kemudian ada first name dan last name-nya ini dipisahkan dengan spasi, kemudian alamat lengkapnya ini terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Jadi untuk melihat si tabel employee-nya sendiri, menggunakan perintah select from employees seperti ini, kemudian di blok dan dieksekusi.
hasilnya akan seperti ini. Jadi terdapat employee ID, last name, first name, title, title of courtesy, dan lain sebagainya. Nah, untuk menampilkan dari soal nomor 5 ini dapat dilakukan dengan perintah seperti di bawah, yaitu ada select title. Jadi ini kan nama lengkap ini terdiri atas title. Jadi yang dipisahkan oleh spasi. Jadi untuk di spasi ini hanya seperti ini. Kemudian ada first name dan last name. Ini karena harus dispasi ya, dan diganti dengan nama lengkap seperti ini. Kemudian untuk address-nya ini alamatnya ini juga, tapi ini dipisahkan dengan koma. Jadi tinggal diganti menjadi koma seperti ini. Kemudian ini adalah country as alamat lengkap dari tabel employees. Jadi apabila di-blok dan dieksekusi, maka akan tampil seperti ini. Jadi ini output-nya seperti ini. Oke, lanjut kemudian di poin E. Untuk poin E sendiri yaitu kolom bertipe tanggal. Nah, untuk soalnya yaitu nomor 4, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari angka, tahun angka tapi 4 digit. Nah, untuk melihat, kita lihat dulu di tabel employee-nya terlebih dahulu. Maka tabel employee akan seperti yang ada di bawah ini. Nah, untuk memodifikasi dari soal ini digunakan perintah select first name, kemudian seperti ini spasi dan last name sebagai nama lengkapnya ini. Kemudian ada si birthdate ini sebagai tanggal lahir. Kemudian untuk membuat si bulan, terus hari dengan angka, dan juga tahun, digunakan perintah seperti ini, yaitu to char, no, kemudian ada date. Kemudian si bulan ini angka, jadi dia itu MM, kemudian harinya ini DD, kemudian tahunnya ini Y dengan 4 digit. Nah, dialiaskan dengan sekarang dari tabel employees. Jadi apabila di blok dan dieksekusi, maka akan tampil seperti ini. Jadi ada nama lengkapnya seperti ini, kemudian tanggalnya seperti ini, dan sekarangnya ini untuk mengubah formatnya. Jadi tidak ada tanda hubung dan lain sebagainya. Jadi untuk output dari soal nomor 4E seperti ini. Untuk yang nomor 5 ini, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari ini diganti dengan nama, kemudian tahun ini hanya 2 digit. Nah, untuk kodenya itu sama seperti yang di atas, namun hanya dibedakan di bagian D-nya. Jadi yang di atas kan berupa angka, namun kalau yang di bawah ini berupa nama. Kemudian tahunnya ini hanya 2 digit. Jadi untuk programnya atau kodenya seperti ini. Kemudian kita blok dan kita eksekusi. Maka outputnya seperti ini. Jadi ini adalah harinya, kemudian ini tahunnya hanya 2 digit. Oke, lanjut kemudian poin F yaitu selisih tanggal. Di mana nomor 4 yaitu tampilkan ID pegawai, kemudian tanggal lahir, kemudian tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, untuk melihat si pegawai ini, digunakan select from employees. Jadi seperti ini. Kemudian untuk menampilkan ID pegawai, kita dapat menggunakan select employee ID, kemudian ada tanggal lahirnya ini adalah birth date, kemudian ada tanggal mulainya ini hire date, kemudian tanggal mulai kerja dan serta saat usia. Jadi kita ekstrak si usianya itu dari year from age, dari tanggal dia mulai bekerja, dan juga
tanggal lahirnya dia dan dialiaskan sebagai usia saat masuk perusahaan dari tabel employees. Jadi untuk menambahkan ID pegawai ini kan awalnya employee ID. Nah, jika ingin menambahkan ID pegawai maka dapat dialiaskan sebagai as, kemudian ada ID pegawai, kemudian dapat diblok dan dieksekusi. Nah, jadi untuk ID pegawainya sekian, kemudian ada tanggal lahirnya ini sekian, kemudian tanggal mulai kerjanya ini sekian, dan tanggal serta usia si pegawainya ini saat masuk perusahaan juga sekian gitu. Untuk output dari poin F nomor 4 yaitu seperti ini. Kemudian untuk nomor 5 yaitu tampilkan ID pegawai, kemudian tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Nah, untuk menampilkannya yaitu select employee ID. Nah, ini untuk menampilkan si employee ID diganti dengan ID pegawai, maka dapat digunakan dapat dialiaskan as ID pegawai. Nah, kemudian tanggal mulai kerja ini hire date, kemudian dialiaskan sebagai dialiaskan sebagai tanggal sekarang. Jadi seperti ini, kemudian masa kerja jadi now, kemudian hire date-nya ini dialihkan sebagai masa kerja sampai saat ini dari tabel si employees ini. Kemudian kita blok perintahnya ini dan eksekusi. Maka hasilnya seperti ini. Jadi ID pegawainya sekian, kemudian ada hire date-nya tanggal mulai kerja sekian, tanggal sekarangnya ini tanggal sekian. Jadi untuk masa kerja sama saat ini itu sekian. Jadi umurnya itu sekian. Kemudian lanjut ke poin G, yaitu perhitungan antar kolom pada satu baris, di mana untuk soal nomor 3 yaitu tampilkan nilai order ID, kemudian ada quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order details. Nah, untuk menampilkan si tabel order detailnya ini, dapat menggunakan perintah select, kemudian bintang from order details untuk menampilkan apa saja sih isi dari order detail itu sendiri. Nah, kemudian untuk menampilkan dari soal nomor 3 itu ada si nilai order ID, jadi select order ID, kemudian ada quantity, kemudian ada unit price-nya sendiri, terus nilai quantity-nya itu jadi quantity dikali unit price-nya dan yang dialiaskan sebagai nilai quantity dari tabel order details. Kemudian diblok dan dieksekusi maka akan tampil seperti yang di bawah ini. Jadi ada order ID-nya, kemudian ada kuantitinya sekian, kemudian ada unit price-nya sekian, dan nilai kuantitinya sekian. Nah, kemudian untuk nomor 4 yaitu menampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, atau unit on order, kemudian serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Nah, untuk menampilkan si tabel produknya ini dapat menggunakan perintah select bintang from products untuk menampilkannya. Nah, kemudian untuk menampilkan dari soal nomor 4 ini terdapat perintah select product ID, kemudian unit price, kemudian ada unit on order, unit price dikali unit on order, dan dialihkan sebagai jumlah. Namun untuk jika ingin menampilkan produk ID ini menjadi ID produk, maka digunakan perintah ID produk. Baik, saya lanjutkan. Kemudian jika ingin menampilkan si unit price-nya ini sebagai harga per unit, maka dialiaskan sebagai as, kemudian harga per unit. Kemudian si unit on order ini dialiaskan sebagai jumlah yang sedang dipesan.
Nah, untuk serta nilai barang yang sedang dipesan ini dapat dianggap sebagai jumlah ataupun nilai barang yang dipesan gitu ya. As. Baik, saya lanjutkan. Jika sudah, maka jika apabila di blok dan dieksekusi, nah, maka akan tampil seperti di bawah. Jadi terdapat si ID produk, kemudian ada harga per unitnya, kemudian ada jumlah yang sedang dipesan atau unit orders yang tadi itu, kemudian nilai barang yang sedang dipesan. Jadi sekian. Baik, lanjut ke poin H, yaitu order by. Untuk order by, untuk soal nomor 5, yaitu tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder, kemudian ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Jadi untuk menampilkan si tabel produknya ini dapat menggunakan perintah select bintang from products, kemudian dieksekusi akan tampil seperti yang ada di bawah ini. Kemudian untuk menampilkan dari soal nomor 5 yaitu select product name. Nah, ini kemudian unit on ordernya yang di order, kemudian dari produk dari tabel products, kemudian di order by dari si produk yang di order, namun dilistkan dari yang paling sedikit atau yang terkecil gitu ya. Yang paling sedikit. Jadi menggunakan perintah ASC. Apabila dieksekusi, maka akan tampil sekian seperti ini. Jadi sudah terurutkan dari 0 hingga 100. Oke, lanjut untuk poin H nomor 6, yaitu tampilkan last name, kemudian ada first name dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Nah, untuk melihat si tabel employee-nya, maka akan menggunakan perintah select from employees. Nah, lanjut untuk menampilkannya, yaitu ada select last name, kemudian ada select last name, first name, kemudian ada extract year from ECNO untuk untuk menampilkan dia itu berapa lama bekerja, kemudian dari tabel employees, dan di order by atau diurutkan berdasarkan huruf depan nama belakang. Jadi order by, last name, kemudian dengan perintah dash, kemudian di blok dan dieksekusi, maka akan tampil seperti ini. Jadi last name-nya ini adalah Suyama, dari kan S ini adalah abjad yang terbesar gitu ya. Oke, lanjut kemudian poin I, yaitu sorting 2 kolom. Jadi untuk soalnya yaitu tampilkan nama produk, kemudian ada harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%, dan tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Jadi untuk menampilkan produknya yaitu menampilkan tabel produknya yaitu select from products. Kemudian untuk menampilkan nomor 2 ini menggunakan perintah select product name. Untuk product name-nya ini adalah nama produk, kemudian ada unit price-nya, kemudian dikurangi dengan unit price yang udah didiskon. Nah, ini ada harga diskon atau harga yang telah didiskon. Kemudian dari tabel produk dan ditampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Jadi di order by dengan unit
price-nya ini DEX dari yang paling mahal, kemudian ada produk name-nya gitu. Kemudian jika di blok dan kemudian dieksekusi, maka akan tampil seperti ini. Jadi unit price-nya ini yang terbesar gitu ya, yang paling mahal. Nah, kemudian ini adalah harga yang telah didiskon. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai tugas select dan order by. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun dalam pengucapan saya ketika menjelaskan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.